Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang nenek 80 tahun hamil setelah menjalin hubungan terlarang dengan remaja 15 tahun. Namun sebelum lanjut, silahkan menuliskan kalimat sholawat di kolom komentar agar kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang nenek bernama Mbah Sarmi, wanita berusia 80 tahun yang tinggal seorang diri setelah suaminya meninggal 2 dekade lalu. Meskipun sudah renta, ia masih cukup sehat dan rajin berkebun. Di sisi lain, ada seorang remaja bernama Bagas, anak yatim piatu yang tinggal bersama bibinya yang sering memperlakukannya dengan kasar. Merasa kesepian dan terabaikan, Bagas kerap bermain di sekitar rumah Mbah Sarmi, membantu pekerjaan ringan, dan menikmati keramahan nenek itu yang memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Seiring waktu, hubungan mereka semakin erat, layaknya cucu dan nenek. Namun, sesuatu yang tidak terduga mulai tumbuh di antara mereka. Bagas mulai sering menginap di rumah Mbah Sarmi. Awalnya, hanya untuk menghindari amarah bibinya. Namun, setiap malam mereka berbincang panjang, berbagi cerita masa lalu, dan saling mengisi kesepian masing-masing. Sampai suatu malam, hujan turun sangat deras, dan Bagas ketakutan oleh petir yang menyambar-nyambar. Mbah Sarmi menenangkannya dengan memeluknya erat. Dalam kehangatan itu, batas antara kasih sayang dan sesuatu yang lebih dalam mulai kabur. Bagas, yang sedang dalam masa pubertas, mulai merasakan sesuatu yang aneh setiap kali dekat dengan Mbah Sarmi. Sementara itu, Mbah Sarmi meski sudah berusia lanjut merasa ada gairah yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Mereka berdua mulai terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya ada. Hubungan terlarang itu semakin dalam. Bagas merasa ada ketergantungan emosional pada Mbah Sarmi, sementara sang nenek merasa seolah hidup kembali seperti seorang gadis muda. Namun, perubahan sikap mereka mulai menarik perhatian warga desa. Beberapa orang mulai curiga karena melihat Bagas sering menginap di rumah Mbah Sarmi. Bahkan, bibinya yang pemarah mulai bertanya-tanya kemana Bagas pergi setiap malam. Hingga suatu hari, seorang dukun kampung bernama Mbah Rekso datang ke rumah Mbah Sarmi dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Mbah Sarmi, saya merasakan energi aneh dari tubuhmu, seperti ada kehidupan baru di dalam sana." Mbah Sarmi terdiam. Ia mulai merasa mual, tubuhnya melemah, dan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Warga mulai bergosip, dan desas-desus mulai menyebar. Ketika berita bahwa Mbah Sarmi hamil menyebar di desa, warga menjadi gempar. Dokter setempat bahkan tak percaya saat melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa ada janin dalam kandungan nenek 80 tahun itu. Bagas, yang masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya konsekuensi perbuatannya, mulai merasa ketakutan. Bibinya murka dan melaporkan kejadian ini ke kepala desa. Dalam rapat desa, Mbah Sarmi dipanggil dan diinterogasi. Bagas pun tak luput dari pertanyaan warga. Semua orang mencari jawaban, bagaimana mungkin seorang nenek hamil di usia setua itu. Sebagian orang menganggap ini sebagai kutukan, sementara yang lain menyebutnya sebagai keajaiban. Namun, dalam hati Mbah Sarmi, ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Para sesepuh desa akhirnya meminta bantuan dukun dan dokter untuk memastikan kehamilan Mbah Sarmi. Hasilnya mengejutkan, kehamilannya nyata, namun kondisi fisiknya terlalu lemah untuk melahirkan. Bagas akhirnya mengakui semuanya. Ia menangis di depan warga, merasa bersalah dan bingung dengan perasaannya sendiri. Mbah Sarmi, meski menghadapi hukuman sosial, tetap merasa bahagia karena merasakan cinta sejati di usia senjanya. Namun, keputusan besar harus dibuat, apakah akan mempertahankan kandungan itu atau tidak. Kondisi Mbah Sarmi semakin lemah. Setelah diskusi panjang dengan dokter, ia akhirnya menerima kenyataan bahwa kehamilan ini tidak mungkin dilanjutkan tanpa risiko kematian. Di hari terakhir sebelum prosedur medis dilakukan, ia memeluk Bagas erat dan berbisik, "Nak, terima kasih sudah membuat nenek merasa muda kembali, tapi ini bukan jalan yang benar, kita harus mengikhlaskan semuanya."
Bagas hanya menangis. Setelah prosedur selesai, Mbah Sarmi memilih untuk meninggalkan desa, menghindari stigma masyarakat. Bagas pun dikirim ke pondok pesantren untuk membimbingnya agar bisa menjalani hidup yang lebih baik.